Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Data yang didapat Sport Bible tentang gaji pemain Manchester United menunjukkan hal yang menarik. Anthony yang kontribusinya tidak begitu signifikan, jadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Setan Merah. MU memang dikenal sebagai klub yang sering memberikan gaji tinggi pada pemainnya. Kasus Paul Pogba dan Cristiano Ronaldo jadi contoh. Mereka dapat gaji jumbo pada periode keduanya bersama klub. Baru-baru ini MU juga menaikkan gaji Amad Diallo lewat skema perpanjangan kontrak. Hal ini wajar terjadi, klub lainnya juga menginginkan hal sama ketika memperpanjang kontrak pemain kuncinya. Menurut laporan Sport Bible, Amad Diallo kini menerima gaji 120.000 pound sterling per pekan dari MU. Dia mendapatkan jumlah yang sama dengan bek tengah Lisandro Martinez. Gaji mereka tergolong kecil dibanding pemain MU lainnya. Nah, berikut daftar dan peringkat gaji pemain Manchester United. Masa depan gelandang Inggris di Old Trafford seharusnya aman, tetapi hal yang sama tidak berlaku untuk rekan satu timnya dari Argentina. Menurut The Guardian, Manchester United siap mendengarkan tawaran serius apapun untuk setiap anggota skuad Ruben Amorim saat ini. Pemilik sebagian Ineos telah mengambil sikap itu karena aturan laba dan berkelanjutan Liga Primer yang ketat, yang hanya mengizinkan kerugian maksimum sebesar 105 juta pound sterling selama periode 3 tahun. Semua ini berarti tidak ada yang tidak tersentuh lagi, itu termasuk kelulusan akademi seperti Kobbie Mainoo dan Alejandro Garnacho, yang keduanya akan menghasilkan keuntungan murni bagi klub jika mereka ditransfer. Dalam kasus Mainoo, penjualan apapun pasti akan memicu pemberontakan dari penggemar United. Dia adalah satu-satunya percikan terang di tengah salah satu periode paling menyedihkan dalam sejarah klub. Tetapi Garnacho telah kehilangan statusnya sebagai pahlawan lokal dalam beberapa bulan terakhir dan perlu membuat perubahan signifikan untuk mempertahankan karirnya di Old Trafford. Perlu dicatat bahwa United tidak secara aktif mencoba menjual Mainoo atau Garnacho, meskipun Sir Jim Ratcliffe telah bersikap kejam sejak mengakuisisi saham minoritas di klub tersebut pada Januari lalu dan mengambil alih kendali operasi sepak bola, menerapkan sejumlah langkah pemotongan biaya. Manchester United kabarnya nekat melakukan segala cara demi merekrut striker Paris Saint-Germain Randal Kolo Muani di bursa transfer Januari 2025. Padahal MU tidak punya dana untuk dibelanjakan awal tahun ini. Sedangkan Kolo Muani dikenal sebagai sosok pemain yang pernah memiliki market value hingga mencapai 80 juta euro atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Laporan Transfer Podcast yang dilansir dari Football Transfer mengungkap Manchester United sudah ditawari kesempatan untuk memakai jasa sang striker oleh agennya. Walau data di situs transfer market menunjukkan Muani sudah tak memiliki market value setinggi saat direkrut ke Paris Saint-Germain pada tahun 2023. Manchester United ingin mencoba mengamankan tanda tangan penggawa 26 tahun dengan mekanisme peminjaman disertai opsi pembelian. Sky Germany mengungkap Manchester United saat ini tengah meningkatkan upaya mereka dan bertekad melakukan segala kemungkinan guna mengontrak pesepak bola asal Prancis dalam waktu dekat. Adapun Paris Saint-Germain sendiri diyakini bakal lebih suka jika ada klub yang memberikan tawaran permanen atau setidaknya pinjaman disertai kewajiban membeli bagi Randal Kolo Muani. Kendati demikian, Manchester United nampaknya mau coba berdiskusi dengan mereka, diyakini bakal segera membuka pembicaraan formal bersama Les Parisiens setelah sebelumnya menggelar obrolan sangat spesifik dengan manajemen Randal Kolo Muani. Manajer Manchester United Ruben Amorim enggan berkomentar banyak mengenai spekulasi masa depan Marcus Rashford. Ia menilai ini bukan waktu yang tepat membahas topik tersebut.
Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Ruben Amorim menolak berkomentar banyak terkait masa depan Marcus Rashford. Ia menyebut bahwa ia tidak bisa memberikan informasi apapun terkait spekulasi-spekulasi yang beredar mengenai masa depan Marcus Rashford. Lebih lanjut, Amorim menyebut bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk membahas masa depan Marcus Rashford. Ia menyebut bahwa skuad MU saat ini sepenuhnya fokus untuk menghadapi Arsenal sehingga ia enggan membahas ini terlalu lanjut. Marcus Rashford tampaknya bakal kembali absen dari skuad Manchester United untuk pertandingan FA Cup melawan Arsenal yang akan digelar pada hari Minggu 12 Januari 2024 malam nanti. Meskipun telah pulih dari sakit baru-baru ini, Rashford dilaporkan tidak termasuk dalam rombongan yang bertolak ke London pada Sabtu, seperti yang diberi keterangan oleh Manchester Evening News. Rashford yang telah terakhir kali bermain untuk United pada awal Desember, telah 3 kali dicoret dari skuad oleh pelatih baru Ruben Amorim, meskipun ia dalam kondisi fit. Kondisi ini memperkuat spekulasi bahwa Rashford bisa meninggalkan Old Trafford pada bursa transfer Januari dengan klub-klub seperti Barcelona, AC Milan, dan AS Monaco dikabarkan tertarik untuk memboyongnya. Musim ini saja Rashford telah tampil sebanyak 24 kali di semua kompetisi dan mencetak 7 gol, namun dengan situasi yang semakin sulit di MU. Pemain berusia 27 tahun ini mengakui bahwa ia siap untuk mencari tantangan baru di klub lain. Absennya Rashford dari skuad untuk laga melawan Arsenal menambah tanda tanya besar terkait masa depannya di klub. Sementara MU harus berusaha keras untuk memburu kemenangan di laga alot. Sebuah keyakinan diungkapkan Diogo Dalot, bek Manchester United itu percaya bahwa Setan Merah bakal jadi tim yang semakin bagus bersama Ruben Amorim. Dalam wawancaranya di MU TV, Dalot optimistis bahwa MU bakal jadi semakin bagus karena ia menilai Ruben Amorim punya visi yang jelas mengenai mau dibawa kemana skuad Manchester United. Diogo Dalot mengakui bahwa MU saat ini masih dalam proses adaptasi dengan taktik baru Amorim. Namun ia menyebut bahwa skuad Setan Merah sudah semakin memahami apa yang diinginkan oleh sang manajer karena komunikasi yang apik dari Amorim. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Pemain incaran mereka Nuno Mendes dilaporkan sudah membulatkan hati untuk bergabung dengan Manchester United. Dilansir The Daily Mail, MU berpeluang besar untuk mendapatkan jasa Mendes. Pasalnya sang bek ingin bergabung dengan Manchester United. Selain karena ia ingin bereuni dengan Ruben Amorim, sang bek sudah lama berminat pindah ke Inggris. Ia ingin menjajal bermain di Premier League. Itulah ketika Amorim mengajaknya pindah ke Inggris. Sang bek tidak berpikir 2 kali dan siap untuk pindah. Menurut laporan tersebut, Paris Saint-Germain sebenarnya enggan untuk melepaskan Mendes ke MU. Pasalnya sang bek adalah pemain andalan Luis Enrique. Demi mencegah sang bek pindah, PSG dilaporkan sudah menawari Mendes kontrak baru. Namun tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh sang bek. Ia sudah mantap untuk bergabung dengan MU. Dan itulah mengapa ia tidak mau memperpanjang kontrak di Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain dikabarkan akan membandrol sang pemain di kisaran 60 juta euro di musim dingin ini. Ada update seputar perburuan Manchester United atas Randal Kolomuani. Setan Merah dilaporkan menemui kesulitan untuk merekrut striker Paris Saint-Germain tersebut. Menurut laporan The Athletic, MU ingin meminjam Muani dari Paris Saint-Germain, namun mereka bermasalah dengan gaji sang pemain. Gaji Muani dikabarkan cukup tinggi, sementara slot gaji MU saat ini sudah penuh. Jika mereka memaksa merekrut sang pemain, maka mereka bakal terkena sanksi Profit and Sustainability Rules. Jadi transfer ini beresiko bagi Setan Merah. Satu-satunya cara agar MU bisa mendapatkan jasa Muani adalah dengan melepas pemain mereka. Setan Merah harus menyingkirkan 1 atau 2 pemain di musim dingin ini agar mereka bisa memiliki slot untuk gaji sang striker. Laporan yang sama mengklaim bahwa MU saat ini berada dalam posisi yang kurang bagus untuk merekrut Muani. Pasalnya Juventus dikabarkan berada 1 langkah di depan Setan Merah untuk mendapatkan jasa sang striker. Ada gosip baru seputar aktivitas transfer Manchester United di musim dingin ini. Setan Merah dilaporkan akan mendatangkan 1 pemain Sporting Lisbon dalam waktu dekat ini. Bola melaporkan bukan Gyökeres pemain yang akan merapat ke MU di musim dingin ini, melainkan sang bek Gonçalo Inácio.
Menurut laporan Akbola, Ruben Amorim sangat tertarik untuk memboyong Inakio ke Old Trafford. Ini disebabkan lini pertahanan MU belakangan ini cukup keropos, sehingga Amorim ingin melapisi lini pertahanannya dengan bek yang tangguh. Gonçalo Inakio merupakan salah satu bek muda terbaik di Portugal saat ini. Itulah mengapa Amorim menilai anak asuhnya itu bisa jadi sosok yang diandalkan di lini pertahanan Manchester United. Menurut laporan yang sama, MU mulai menyusun rencana untuk membajak Inakio dari Sporting Lisbon. MU tidak bisa langsung membeli sang bek di musim dingin ini karena keuangan mereka tidak memungkinkan untuk menebus sang bek. Itulah mengapa MU berencana meminjam Inakio selama 6 bulan. Nantinya di akhir masa peminjaman mereka akan memasukkan klausul pembelian permanen. Sang bek dikabarkan hanya bisa pergi dengan tebusan 80 juta euro.